Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa semangat, Allahu Akbar. Ya, dimanapun teman-teman berada, Ustaz harapkan tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama Ustadz Adit dalam pelajaran PJOK. Yuk yang sudah siap belajar segera untuk menyiapkan alat tulisnya. Oke? Nah, teman-teman semua sudah dalam keadaan berdoa ya. Semoga dengan doa teman-teman tadi, apapun ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini lebih bermanfaat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, sementara subtema yang sudah antum pelajari minggu sebelumnya adalah variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui aktivitas atletik. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang aktivitas atletik. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Nah, ini dia materi kita hari ini ya. Yang kedua, mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Oke, sudah siap belajar? Yuk saksikan materi kita hari ini dengan baik. Semoga antum dapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Oke, siapkan alat tulisnya, siapkan catatannya, dan saksikan video ini. Oke, kita lanjut ke lapangan. Nah, ini dia materi kita hari ini, variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Oke. Nah, lempar roket sendiri teman-teman itu juga disebut dengan lempar turbo ya, juga dikenal sebagai lempar turbo. Nah, lempar turbo atau lempar roket adalah cabang olahraga atletik lempar lembing bagi anak SD. Lempar turbo adalah dasar dari lempar lembing. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita sudah belajar tentang aktivitas atletik atau olahraga atletik, nah olahraga atletik ini banyak cabangnya. Nah, salah satu cabang dari olahraga atletik ini adalah lempar lembing, teman-teman. Nah, untuk anak SD itu lempar lembingnya diganti menjadi lempar turbo atau lempar roket, karena lembing itu sendiri teman-teman untuk orang dewasa beratnya cukup berat ya, beberapa kilogram, sementara untuk anak SD masih dianjurkan memakai turbo atau roket. Oke. Nah, lempar roket adalah usaha melempar roket sejauh-jauhnya pada area tertentu. Agar lemparannya jauh diperlukan kekuatan dan ketepatan gerak tangan, teman-teman. Nah, itu dia sekilas tentang informasi apa sih lempar roket itu. Nah, dalam permainan lempar roket ini kita menggunakan roket, teman-teman. Nah, ini dia bentuk roket yang kita gunakan ya. Nah, ini biasanya terbuat dari pipa. Nah, yang diberi ekor di sayapnya dan di depannya diberikan bentuk runcing yang berwarna hitam itu. Nah, ukurannya panjangnya yaitu 45 sampai 60 cm. Nah, saat memainkan lempar turbo ini atau lempar roket ini, posisi tangan kita memegang bagian hitam yang ada di tengah itu, teman-teman. Nah, itu adalah posisi tangan kita saat bermain lempar roket ini. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, ada 3 gerak dasar dalam lempar roket ini, teman-teman. Kalau kemarin sudah belajar tentang lompat jauh, ada 4 gerak dasarnya. Nah, sekarang untuk lempar roket ini ada 3 gerak dasarnya. Yang pertama itu adalah awalan, teman-teman. Awalan ini adalah sikap tubuh kita, posisi tubuh kita bagaimana ketika kita ingin melakukan lempar roket. Bisa posisinya misalnya kita berdiri tegak, kemudian posisi tangan kita memegang turbo dengan turbonya setinggi di atas bahu ya. Posisi turbo di atas bahu kita. Nah, tangan kita membentuk sudut 45 derajat. Nah, bisa
bayangkan kan bagaimana bentuknya. Kalau belum, nanti Ustadz akan perlihatkan bagaimana video praktek melakukan lempar roket ini. Oke, yang pertama awalan ya. Yang kedua adalah lemparan teman-teman atau tolakan. Nah, lemparan ini kita berusaha untuk melempar roket tadi sejauh-jauhnya atau sekuat-kuatnya. Dan usahakan posisi lemparan itu tidak mendatar ya, tidak mendatar. Karena kalau mendatar itu maka jarak yang ditempuh oleh turbonya juga akan semakin kecil atau dekat ya teman-teman. Jadi diusahakan itu melambung ke atas dia. Nah, dia membentuk seperti parabola di atasnya. Nah, oke, bisa dibayangkan ya. Kalau belum, nanti akan Ustadz perlihatkan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, yaitu akhiran, yaitu sikap kita setelah kita melakukan lemparan tadi. Nah, ketika kita selesai melempar, posisi tubuh kita harus dalam posisi tegap siap gitu ya, sehingga tidak terjadinya cedera ketika melakukan lemparan tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan nanti akan Ustadz berikan sesi untuk bertanya. Oke. Nah, kita lanjut ke variasi dan kombinasinya yang pertama. Variasi dan kombinasi yang pertama adalah variasi lari pelan dan lari cepat. Ustadz ulangi, variasi lari pelan dengan dikombinasikan dengan lari cepat dan dikombinasikan lagi dengan lempar roket menyamping. Oke, itu dia variasi dan kombinasi yang pertama ya teman-teman ya. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan dikombinasikan atau digabungkan lempar roket menyamping. Kira-kira terbayang bagaimana bentuknya? Atau cara melakukannya? Kalau belum, yuk saksikan gambar berikut ini. Iya, begitu. Nah, itu posisi kita nyamping, kemudian lempar. Oke, bisa. Kalau belum paham, kita ulangi sekali lagi ya. Ya. Oke. Terlihat ya bagaimana cara melakukannya. Oke. Lari pelan-pelan. Lari cepat. Lempar. Oke, kita masuk pada kombinasi yang kedua, yaitu variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap ke depan. Oke, bagaimana sih cara melakukannya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Maaf ya, tulisannya di sana latihan ya, latihannya dihapus ya. Jadi variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap depan. Salah tulis tadi itu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ya, pertama posisi kita lari pelan, kemudian lari cepat, dan kita melempar roketnya. Oke, begitu caranya. Tapi posisinya menghadap ke depan. Kalau tadi kita menyamping ya, kita merentangkan tangan kita ke samping, kemudian baru melempar. Kalau ini tidak, kita langsung menghadap ke depan dan melempar. Oke. Tangannya sama seperti yang awal tadi. Jempol dan telunjuk. Baik, perhatikan. Lari. Hadap depan, lempar. Oke, itu perbedaannya. Nah, itu dua variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Oke, bisa dipahami ya. Itu dia materi kita hari ini dan Ustaz akan berikan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan dari Ustaz adalah yang variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Yang kedua, variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menghadap ke depan. Nah, itu dia dua variasi dan kombinasi dalam lempar roket. Oke. Apakah ada pertanyaan
dari teman-teman terkait materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dijapri Ustadz di nomor 085363984748. Boleh dijapri ataupun nanti di grup kita antum bisa bertanya kepada Ustadz jika antum memiliki pertanyaan. Baik, mungkin dari Ustadz itu dulu. Ustadz ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih sekali lagi dan kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk ikuti Ustadz semuanya. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.